Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 11 Semarang Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 11 Semarang Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah hadir di ruang Majelis Guru SMA Negeri 11 Semarang Jambi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 11 Muara Jambi. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang mana pada pagi hari ini nanti kami berlima yang mengikuti program guru penggerak angkatan 5 dan ada 5 orang di SMA Negeri 11 Muara Jambi, yang nanti kami akan secara bergantian menyampaikan berbagai materi yang tentu mudah-mudahan bisa membawa ke arah yang lebih baik untuk SMA Negeri 11 Muara Jambi. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa membuka kegiatan ini. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Sugadi yang telah mempersiapkan acara diseminasi calon guru penggerak pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan karunia-Nya dan atas berkah kenikmatan, kesehatan pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi calon guru penggerak terutama di SMA Negeri 11 Muara Jambi. Dan mudah-mudahan mari kita juga semuanya sama-sama berdoa, mudah-mudahan teman kita yang 5 orang ini di tahap diseminasi ini mendapatkan pendidikan yang baik, dan doa kita juga bersama mudah-mudahan kita mengantarkan teman-teman kita ini dengan bantuan moral dan doa sampai ke tahap yang mereka nanti dinyatakan lulus. Kelulusan mereka juga merupakan kebanggaan dari SMA Negeri 11 Muara Jambi. Yang insya Allah 5 orang yang ikut hari ini juga kita doakan bersama-sama lulus ke 5 orangnya, sehingga nanti sekolah kita ini benar-benar bergerak ke arah yang lebih positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan diseminasi kepada teman-teman. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai untuk pemaparan yang pertama dari Ibu Erma, kemudian nanti dilanjutkan Ibu Erma Dewi, kemudian Pak Jihan Najibia, kemudian Bu Yanti, dan nanti terakhir ditutup dengan saya Sukadi SPB. Untuk itu untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Erma untuk menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu kepada Ibu Erma kami persilakan. Disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan serta kaitan teori kontrol. Yang terakhir menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Sekolah itu memang harus kita laksanakan, tetapi kita juga harus ingat budaya positif itu harus kita lakukan dengan cara kolaborasi antara kita. Saya akan melanjutkan materi dari Bu Herma tadi mengenai budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Salah satunya ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya, buatlah seperti berjalanlah di kelas atau Kita koridor. memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau,
dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai seorang guru, dari 5 posisi kontrol tadi yang paling baik itu adalah yang sebagai manajer sendiri. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh Pak Sukadi. Ya, demikianlah tadi Bapak Ibu penjelasan dari Ibu yang di Fadilah mengenai kebutuhan dasar manusia, kemudian juga posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menarik dari pengantar pertama mengenai budaya positif, dari teori kontrol, kemudian kita sadar nih, kami ambil review sedikit Bapak Ibu ya. Teori kontrol tadi mengatakan bahwa yang mengontrol diri kita baik atau tidak baik adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu pada prinsipnya. Jadi tadi Bu disuruh membuka tangan tadi, dipaksa. Walaupun dipaksa tadi ketika beliau mempraktekkan, walaupun dipaksa, kalau Bapak itu tidak mau membukanya, tidak akan terbuka, mau dikritik-kritik dan seterusnya. Itu mengenai teori kontrol. Kemudian budaya positif tadi sampaikan oleh Bu Mala Dewi, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman itu tidak dianjurkan lagi, tapi kita akan menuju ke arah restitusi. Kemudian yang berikutnya mengenai keyakinan kelas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dinan, bahwa di dalam pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama antara Bapak Ibu dan siswa yang berkaitan nanti dengan profil pelajaran Pancasila. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia juga sudah disampaikan Ibu yang Fadilah. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan dan kesenangan. Satu lagi apa Bu? Ya, kemudian 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Posisi kontrol kita ini, ya yang pertama tadi sudah dijelaskan mengenai penghukum. Penghukum itu akan membuat anak menjadi tersakiti Bapak Ibu. Misalnya kita hukum anak dipanggil di lapangan upacara, ke depan kamu kita permalukan di sana, kamu tidak pakai seragam, kita marah-marah. Nah itu berarti kita mempermalukan anak. Nah ini posisi sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Misalnya kita juga mengatakan dengan anak, kamu jangan begini ya, nanti bapak dimarah kepala sekolah. Nah maka anak akan cenderung merasa selalu bersalah pada dirinya. Jadi juga kurang positif. Kemudian tadi sebagai teman ini memposisikan anak sebagai teman itu menjadikan anak tidak mandiri. Jadi selalu menunggu apa yang instruksi dari kita sebagai teman. Nah kemudian posisi yang berikutnya ada pemantau, tentu Bapak Ibu. Pemantau itu kita melihat kesalahan anak disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah itu sebagai pemantau. Nah terakhir posisi sebagai manajer. Nah posisi sebagai manajer adalah posisi yang paling bagus yang kita terapkan menurut yang kita pelajari. Nah bagaimana menerapkan posisi sebagai manajer itu kita menggunakan langkah segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Langkah segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah ini Bapak Ibu dengan kontrolnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Semua perilaku baik buruk ataupun baik itu pasti punya alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari diri. Next. Nah ini tadi menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Misalkan anak terlambat Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menjustis anak. Kamu terlambat terus, rumah dekat, terus kita marah-marahin gitu. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Tapi mungkin ditanyakan, ya saya dulu juga pernah anak sekolah, juga pernah terlambat. Nah, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki terlambat tadi? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, ini sebagai seorang manajer yang pertama menstabilkan identitas. Tidak boleh langsung justice. Anak berkelahi langsung kamu yang salah. Coba kamu salah kan? Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi ada pertanyaannya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak boleh menjustis si A salah, si B salah, tapi kita cari solusinya. Lanjut. Nah ini validasi tindakan yang salah. Nah ini Bapak Ibu. Setelah anak stabil, posisinya anak sudah stabil, baru kita cari validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya kan? Misalkan begitu. Misalkan
anak sedang emosi atau anak tidak mau pakai seragam dan lain-lain, atau sedang mencoret-coret kelas dan seterusnya. Nah, ini bisa kita tanyakan hal-hal untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, nah itu dan seterusnya. Lanjut, next. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu tadi keyakinan sudah dipaparkan Pak Kinan. Keyakinan kelas yang seperti apa gitu. Misalkan anak berkelahi, ditanyakan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Oh, tidak belum saling menghargai Pak. Nah, belum bisa menahan emosi Pak dan seterusnya. Ya, dan itu. Kemudian kita juga bisa mengajak anak untuk berpikir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan kelas, kemudian kita kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman kita sebagai guru, ya, agar anak bisa berhasil dalam menstabilkan atau dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. 3 orang penanya saja. Jelas? Ya, silakan. Jadi ini sekedar kita berbagi cerita Bapak Ibu. Seperti misalkan anak-anak itu sering kadang tidak mengerjakan tugas, kemudian kita hukum menulis rangkuman sekian kata sambil berpanas-panasan. Nah, apakah itu sebuah bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, itu tidak boleh. Ya, menghukum anak seperti itu tidak boleh. Atau anak terlambat, kamu terlambat, dorong motor dari atas ke bawah sampai 10 kali. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi, mari sama-sama silakan Ibu Sob. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya tentang ini konsekuensi dan apa? Restitusi. Ya. Nah, di sini saya pengen mengetahui bagaimana ini caranya kalau bisa yang saya lakukan kemarin kan kira-kira gitu. Anak itu bolos, kan? Nah, terus saya menanyakan kenapa dia bolos dan kemudian saya hanya menyuruh mereka membuatkan surat perjanjian dan kemudian tidak akan mengulangi lagi. Dan seandainya setelah dia itu kan termasuk saya melakukan dengan konsekuensi ya. Nah, berarti setelah itu kalau dia masih mengulangi, apalagi yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih Ibu Sob, pertanyaannya bagus sekali. Dan ini juga menjadi betul kan Bapak Ibu. Ini sama pertanyaannya dengan teman-teman CGP yang lain, Pak. Kalau di sekolah nggak ada yang agak galak dikit, tak ada takutan apa? Gitu. Sama pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Kalau tidak boleh ada hukuman, gitu. Jadi Bapak Ibu itu tadi, ketika Ibu sudah melakukan pembinaan, tadi mungkin sebetulnya sudah melakukan restitusi ya, sudah Ibu panggil, kemudian menanyakan hal-hal kesepakatan sudah, kemudian membuat surat perjanjian. Itu bagian dari konsekuensi tadi perjanjian. Lalu bagaimana kalau masih tetap melanggar gitu kan? Nah, itu yang seharusnya kita membuat keyakinan sekolah Bapak Ibu. Keyakinan sekolah tadi kita sepakati. Misalkan pelanggaran-pelanggaran tadi pembinaannya akan melibatkan siapa saja gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi termasuk nanti orang tua, kemudian juga wakil kisaran kepala sekolah, dan kita ada guru BP juga. Nah, itu semuanya harus berproses melakukan pembinaan itu. Jadi tidak bisa langsung kita kamu kemarin sudah buat perjanjian, sekarang diulangi lagi, kita kaji lagi. Mungkin kita supaya kamu tidak melanggar aturan bolos, siapa yang bisa membantu kamu? Itu restitusinya. Siapa kira-kira yang bisa membantu kamu? Atau siapa yang bisa Bapak hubungi atau Ibu hubungi supaya kamu tidak bolos? Kalau kamu nanti bolos, nomor HP-nya mana? Ambil itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh langsung menjustis. Kamu lagi ya, ini tidak boleh. Nah, mungkin itu jawabannya Bu. Nah, terima kasih Bu Sofina. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan?
Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Sof dan sudah dijawab dengan sangat luar biasa oleh Pak Sukardi ya. Terima kasih. Saya hanya menambahkan apa yang terjadi dengan Bu Sof itu sebenarnya terjadi semua dengan kita guru ya. Kadang-kadang kita sampai kewalahan, gimana ya caranya strategi lagi mengatasi anak ini sudah kita lembutin, masih mau dikerasi, kasihan ya. Itu memang semuanya terjadi dan ini juga pertanyaan ini semuanya muncul saat kita Zoom di CGP, semuanya mengeluarkan ungkapan apa yang terjadi di sekolah kita. Kalau menurut saya dari pusat itu, karena kita sebelumnya seperti yang kata Pak Stadi itu kita udah bikin kesepakatan dengan anak itu, kita telah membuat satu alasan-alasannya, sudah sampai di puncak, sudah sampai di ujung, kita memberikan satu tindakan terakhir yaitu membuat suatu perjanjian ya. Itu sebenarnya untuk kelanjutannya itu kan kita harus melibatkan orang lain ya Bu. Orang lain di sini bukan misalnya orang lain warga sekolah yang anak-anak, tapi melibatkan yang dekat dengan dia seperti orang tuanya, wali kelasnya, guru BK, bahkan bidang kesiswaan. Nanti kita rembuk atau kita rundinglah bagaimana jalan terbaik dari anak itu. Tapi dalam ini kita tidak boleh menyudutkan atau menyakiti anak. Kita harus berfungsi sebagai manajer di sini. Manajer artinya kita bisa membangkitkan semangat anak itu sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya. Artinya dia bisa beradaptasi dengan kawannya seperti biasa saja. Jadi memang di sini memang perlu perjuangan bagi kita dulu ketika kita menghadapi anak yang seperti ini. Dan ini memang terjadi, bukan kita merekayasa cerita, semuanya terjadi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita inginkan budaya positif ini tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Sungguh luar biasa usahanya, sungguh luar biasa motivasi dari dalamnya, dan semua warga Semani Budi Cerdas ini berkolaborasi intinya kita berkolaborasi. Kalau hanya CGP saja juga tidak mungkin, kalau hanya juga kepala sekolah yang wakil juga tidak mungkin, kalau hanya sebagian guru saja yang mau budaya positif juga tidak mungkin. Memang berat, tapi mudah-mudahan dengan niat yang baik kita dari CGP berlima ingin merubah budaya positif secara berlahan. Saya rasa itu usul utamanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hermala Dewi. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi ke depan mari sama-sama kita membuat kesepakatan kelas yang nanti dituangkan dalam kelas tentang kesepakatan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Mungkin itu Bapak Ibu, sehingga yang saya katakan tadi ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung kita berikan hukuman, tapi konsekuensi itu lebih mendekati sanksi yang agak lebih tepat. Jadi saya katakan tadi, ketika anak mematahkan pensil misalnya gitu, mematahkan pensil temannya, kira-kira hukuman apa yang pas Bapak Ibu? Kan bukan hukuman ya. Kira-kira sanksi apa yang pas? Tentu dengan konsekuensi, ketika mematahkan pensil teman, maka harus mengganti. Maka itu sebuah konsekuensi dari perbuatan. Tapi kalau dia mematahkan pensil temannya, tapi kita suruh lari, kita suruh pustakan, tidak seimbang dengan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Mungkin itu Bapak Ibu yang disampaikan bahwasanya perlunya adanya kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah untuk melaksanakan budaya positif ini. Jadi itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan kita yang sampai di sini. Ada Pak Edi, Pak Judi, Bu Nike, Mas A. Bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Zuldi tidak do, jadi gini, kita sudah punya SDM berapa orang tadi? Ada 5 ya. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan itu, mudah-mudahan cuma sebatas di pikiran saya. Jadi dari yang saya alami, ini satu momen baik Pak Zuldi selaku Wakil Kesiswaan untuk kita mencoba ada goalnya. Nah, dari hasil diskusi kita angkatlah diskusi ada goalnya, bagaimana tadi masalah yang dihadapi seperti Bu Sobrina dari Mano,
Terus terang ada beberapa beban yang saya berikan ke beliau karena di beberapa ada kejadian di kelas beliau. Jadi ada karena saya berpikir begini, karena ada tingkatan. Jadi mungkin sekalian lah tadi kolaborasi dari maksudnya tadi ada guru mapel, ada wali kelas, ada BK, ada kesiswaan, dan ada kepala sekolah. Nah akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya Bu Sobinan, nah yang saya sudah buat perjanjian. Nah itu kan di tingkat Ibu Sobinan, wali kelas. Kalau itu pun terjadi misalnya, ya berarti kan di tingkat BK lagi. Karena terus saya tidak sanggup mengurusnya, maka saya serahkan karena beberapa kali teguran tidak diindahkan sampai malah tidak itu belajar dengan saya, maka saya angkat ke tingkat wali kelas. Kalau misalnya di tingkat wali kelas tidak selesai, tidak bisa juga, itu ada di tingkatnya lagi di atas, ada itu BK. Setelah dari BK nanti itu ada anak itu yang saya paham, saya belum temukan itu. Maka karena saya pengalaman nyobai yang saya laksanakan, kalau di Soado dari 5 kita sama-sama lah mohon buat konsep bagaimana yang seharusnya kita berbuat untuk sekolah kita. Memang itu masalah ya apa mungkin struktur yang Bapak yang dapatkan itu mungkin tinggal di Jakarta atau bagaimana, tentu akan berbeda masalah anak-anak di kota dengan anak-anak yang ngomong lah wali apa dasarnya dari SD, SMP-nya lingkungan yang berbeda, karena lingkungan juga mempengaruhi gitu. Dari itu kita nggak berkeras terlalu yang maksudnya yang kita tidak inginkan, tapi tidak juga dalam bahasa kita mengabaikan. Jadi masalah kerasnya ini bagaimana itu mesti kita terjemahkan juga. Mungkin yang bagus bahasanya itu tegas, bahasa tegas yang harusnya. Saya rasa dari konsep agama juga ada itu kan. Apa bagaimana kita menjadi anak bukan keras tapi tegas dalam hal yang itu unsur konsistensi. Jadi jangan kita pilih kasih ketika anak ini seperti ini kita berlakukan, ketika anak yang di situ seperti itu pula kita berlaku. Maksudnya kalau ada indikator kan, itulah harapan saya. Kalau ada indikator tempat kita berpijak. Anak melanggar ini karena apa yang saya maksud bisa diterjemahkan, bisa menjadi bahan pemikiran untuk kita bersama. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertanyaannya dan itu juga masukan untuk kita semua. Masukan artinya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang tadi sudah dipaparkan teman-teman semuanya CGP dan ini. Jadi memang tidak mudah Pak jadi Bapak-Ibu sekalian untuk menerapkan ini karena kita harus berkolaborasi untuk membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas itu mungkin Bapak Ibu guru atau kami bisa menerapkannya di kelas pembelajaran kami. Tetapi bagaimana mengimplementasikan dalam kesepakatan sekolah? Nah, itu yang harus menjadi PR besar kita bersama membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian betul yang dikatakan Pak Haryadi tadi, indikator dalam menyelesaikan masalah tidak boleh berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Makanya saat dikatakan tadi, ketika kita tidak punya indikator yang jelas, akhirnya setiap orang melakukan treatment terhadap anak yang melakukan pelanggaran akan berbeda-beda. Contoh, mungkin kalau melanggar dengan saya sepatunya tidak memakai seragam yang sama, mungkin akan saya ingatkan apa alasan dan seterusnya. Tapi mungkin ketemu yang lain diambil satu dan seterusnya atau digunting. Nah, itu kan menjadi indikator yang berbeda. Jadi memang harus betul kata dari tadi. Intinya Bapak-Bapak Ibu sekalian, di dalam menangani anak-anak bermasalah ini kita harus meninggalkan sebagai proses kontrol sebagai penghukum. Itu harus kita tinggalkan. Jadi penghukum itu sesuatu yang tidak tertulis tapi dia menyakiti anak gitu. Misalkan gini, maksudnya pelanggarannya ini, maka konsekuensinya ini. Itu bukan yang itu, tapi menghukum itu spontanitas. Anak terlambat, kamu terlambat, mari. Nah itu kan namanya spontanitas. Itu menghukum dan mempermalukan anak. Kemudian yang lebih sedikit
agak berkenaan itu adalah sebagai posisi kontrol sebagai pemantau itu agak sedikit. Kalau pemantau itu kita sudah membuat kesepakatan atau peraturan seperti Bu Aisyah ada poin-poin itu ya. Nah itu jadi kita hanya memantau saja. Posisi pemantau ini agak lebih baik dari yang lain-lainnya tadi kecuali yang manajer yang ideal. Pemantau itu misalkan anak terlambat, nah kamu terlambat, kamu poinnya sekian loh terlambat ini. Nah itu mengingatkan anak sebagai pemantau tadi. Kemudian manajer, nah ini yang tingkatan level paling tinggi posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi ada tiga institusi tadi Pak Edi. Yang pertama menstabilkan anak dulu. Anak tidak mau belajar dengan saya. Setiap belajar dengan saya keluar. Ada apa dengan anak ini? Panggil. Kita stabilkan anak. Bapak dulu sekolah. Bapak dulu punya teman juga yang seperti itu. Tetapi dia punya nilai yang bagus dulu. Nah gitu. Jadi itu menstabilkan anak dulu. Anak sudah stabil. Kemudian jangan langsung kita judge. Kamu nggak suka dengan bapak ya? Kamu nggak senang dengan saya? Nah berarti kita sudah menjudge anak. Ujungnya tidak terbangun komunikasi yang baik. Jadi menstabilkan identitas itu bagaimana anak itu stabil dulu identitasnya tadi. Kemudian setelah itu baru kita validasi. Validasi itu tindakan tadi sudah dibuat kesepakatan. Kalau kamu tidak pernah masuk di jam belajar saya, kira-kira nilai kebajikan mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang kamu langgar? Anak akan berpikir, anak kita aja berpikir, itu di bagian validasi tindakan tadi. Ya, anak akan berpikir, salah atau benar? Salah Pak. Nah kalau kamu tahu salah, masuk kita ke menanyakan keyakinan. Ya, salahnya bagaimana? Berarti saya tidak menghargai, belum saling menghargai. Kenapa? Ketika Bapak masuk, saya tidak masuk. Berarti dia belum ada keyakinan dalam diri dia yang dilanggar tadi adalah tidak menghargai orang lain dan diri sendiri, gitu. Ya, jadi intinya adalah Bapak Ibu sama-sama saya juga belajar, kami berlima masih belajar juga mengenai materi ini. Intinya proses hukuman itu tidak boleh lagi karena itu lebih cenderung kepada bullying. Bullying itu bukan hanya dilakukan oleh teman-temannya, tapi kita, guru ini juga bisa menjadi pelaku bullying. Tadi itu misalkan, mohon maaf, kita sedang upacara, rame-rame, anak kita panggil dulu, sini kamu, sini, push up di depan orang lain, itu sudah bullying Bapak Ibu. Nah ini, jadi ada yang harus kita perbaiki, mari sama-sama, ya kita memperbaiki. Nanti mengenai yang disampaikan Pak Yedi betul, ini harus kolaborasi kita bersama Pak Yedi, membuat kesepakatan sekolah, nilai-nilai kebajikan universal apa yang tadi dipaparkan Ibu Herman, ada apa tadi Bu Herman, banyak tadi. Yang jelas minimal 5 profil pelajar Pancasila tadi: beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, kemudian berkebinekaan global. Nah itu. Mungkin itu Bapak Ibu cukup ya. Mungkin sampai di sini saja. Kalau nanti ada ingin ditanyakan atau butuh materi, boleh mulai grup informasi atau grup kita bisa berdiskusi untuk nanti sama-sama kita belajar modul. Kalau bagi kami ya ini modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya di forum ini. Saya ini Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.